kalau ditaruh di sini. Sadap. Mantap Ustaz. Tarik bunyi klak lalu pulang. Kau nanti sore ada ibadah jam 5, namamu masih ada. Kau naik mimbar nanti sore. Bayangkan kalau ditaruh. Saya rasa Ustaz sudah pernah lah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Seperti biasanya kita akan menanggapi video dari saudara-saudara muslim. Dan kali ini kita akan menanggapi kembali pernyataan dari Ustadz Kainama. Seperti pada awal video tadi, teman-teman sudah mendengarkan bagaimana pernyataan Ustadz Kainama bahwa dia pernah mensyahadatkan 14 orang di dalam gereja. Kira-kira masuk akal nggak sih orang disyahadatkan di dalam gereja? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pernyataan Ustadz Kainama berikut ini. Itu adalah pemberian yang terindah ketika saya jadi Islam. Bahwa saya disayang oleh saudara saya di sebelah. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bukan hanya dibunuh secara karakter, tapi physically. Maksudnya tadi diperlihatkan mungkin saudari-saudari saya kita. sudah merasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Batnya softball, asik. Sedap. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah, dan kita ngobrol di sana. Dan saya syahadatkan 14 orang di dalam gereja. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Ustadz Kainama. Dia menyampaikan kisahnya di mana orang-orang Kristen mengundang dia masuk ke gereja mereka. Dan di sana mereka berdiskusi. Dan hasil dari diskusi itu adalah Ustadz Kainama mensyahadatkan 14 orang di dalam gereja. Dan oleh karena itu dia digebuk oleh orang-orang gereja menurut pengakuannya dengan menggunakan stick softball. Mungkin dari cerita Ustadz Kainama ini timbul berbagai pertanyaan bagi kita. Pertama, menurut pengakuannya dia diundang oleh orang-orang gereja. Dan yang kedua, orang-orang gereja memukul dia dengan menggunakan stick softball. Ketiga, dia mensyahadatkan 14 orang di dalam gereja. Oke. Pertanyaan kita yang pertama adalah, adakah gereja yang mengundang Ustadz Kainama ini untuk berceramah di dalam gereja? Tentunya ini tidak masuk akal. Kedua, Ustadz Kainama digebuk dengan menggunakan stick softball. Dia menceritakan tadi kejadian ini terjadi di Bandung. Menurut akal sehat saudara, kira-kira orang Kristen di Bandung yang adalah minoritas, beranikah mereka menggebuk seorang ustadz sekelas Ustadz Kainama? Ini pertanyaan misterius. Oke, yang ketiga adalah, mungkinkah ada 14 orang yang bersyahadat di dalam gereja? Kira-kira menurut saudara-saudara ini masuk akal atau tidak? Mungkinkah jemaat atau pendeta di dalam jemaat itu membiarkan Ustadz Kainama menyampaikan dakwanya di dalam gereja dan membiarkan umat dari gereja itu meninggalkan Kristus? Sangat tidak masuk akal. Dan saudara muslim sering menggembar-gemborkan bahwa dilarang menyampaikan atau menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tetapi yang terjadi, Ustadz Kainama justru mensyahadatkan 14 orang di dalam gereja. Jika kita menggunakan SKB 3 Menteri yang selalu digunakan oleh saudara-saudara muslim untuk menghalangi penginjilan, artinya Ustadz Kainama sudah melanggar undang-undang ini karena telah mensyahadatkan orang-orang yang sudah beragama di dalam gereja. Oke teman-teman, silakan teman-teman menilai sendiri apakah pernyataan Ustadz Kainama ini masuk akal atau tidak.
Dan yang saya herankan, tidak ada satupun dari saudara-saudara Muslim yang mengklarifikasi pernyataannya. Apakah benar demikian? Jika ada saudara Muslim yang digebuki dengan stick softball, apakah saudara Muslim yang lain akan diam saja? Apalagi seorang yang sekelas Ustadz Kainama, udah mualaf, Ustadz lagi. Dan menurut pengakuannya, dia sudah memualafkan ratusan orang. Kalau saya yang dari 2009 aja, mungkin sekitar hampir 700 ya. 700 kurang 3 orang. Berarti Ustadz berapa? Ustadz kan dari lahir. Oke teman-teman, seperti yang kita dengar bersama bahwa sudah banyak yang dimualafkan oleh Ustadz Kainama. Dan jika terjadi sesuatu kepada beliau, tentunya seluruh umat Islam akan heboh. Apalagi dia katakan bahwa dia dipukul oleh orang Kristen dengan menggunakan stick softball. Dan mungkin pernyataan dia yang berikut ini lebih mengerikan. Nah, di borgol itu tidak enak. Di borgol itu tidak enak. Kayak masuk angin, Ustaz. Kalau kita pasang klek gitu borgol, saya rasakan tidak enak. Anyep gitu. Kembung perut langsung, masuk angin. Gitu. Gara-gara di borgol. Apalagi kalau ditaruh di sini. Aisyah. Mantap, Ustaz. Tarik bunyi klak lalu pulang. Kau nanti sore ada ibadah jam 5, namamu masih ada. Kau naik mimbar nanti sore. Bayangkan kalau ditaruh. Saya rasa Ustaz sudah pernah lah. Oh, sedikit, Mantap. berbagi sedikit. Setelah diancam tadi akhirnya Oh enggak, nurut. itu ditaruh kan dia bilang. Tapi saya nggak bisa, bilang saya sholat. Terus beliau yang bawa pistol ini bilang, kalau gitu aku tembak kau dengan darah Kristus. Kan itu kan bagus. Itu kan kalau menurut mereka kan adalah pekabaran. Kan? Misionarinya itu di situ kan. Misinya itu di situ. Aku tembak kau dengan darah Kristus supaya kau pulang lagi. Kau lahir bukan untuk jadi Islam. Kau lahir untuk naik mimbar dan jadi imam buat kami. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan Ustadz Kainama di mana dia katakan bahwa dia diborgol, habis itu diancam pakai pistol untuk kembali ke agama Kristen. Dan yang melakukan itu tentunya orang Kristen. Tentunya kisah Ustadz Kainama ini kalau disinetronkan sangat menarik. Mungkin bisa berjilid-jilid. Mari kita lihat apa tanggapan Alkitab tentang bagaimana menanggapi orang-orang seperti Ustadz Kainama yang keluar dari kebenaran. 2 Tesalonika 3 ayat 13 sampai 15. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Ayat 15, tetapi jangan anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Oke teman-teman, itu adalah nasihat firman Tuhan kepada kita bagaimana menanggapi orang-orang yang tidak menerima ajaran yang disampaikan oleh Alkitab. Dari sini kita bisa melihat jika benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama, ada yang mengancam dia, memukul dia, dan menodong dia dengan pistol, tentunya orang-orang itu tidak mewakili ajaran Kristus. Karena Kristus tidak pernah mengajarkan hal demikian. Yeshua HaMashiach ini adalah orang sakti. Dan seluruh tanah dari mulai Gaza, Hebron, terus sampai keluar sana ke apa yang dibilang Tel Balat atau tepi barat, itu semua orang tahu bahwa Kristus ini bukan orang sembarangan. Siapa coba yang berani paku dia? Logikanya kan gitu. Dan Bible menerangkan itu bahwa kejadian penyaliban tidak pernah terjadi. Dia ada seorang laki-laki yang sudah mati 14 hari namanya Lazarus. Dia memohon kepada Allah di hadapan orang-orang ini, aku engkau yang utus Lazarus bangun. 14 hari dia bangun keluar, mati dan wangi harum gitu, dan apa kafannya nggak rusak. Ada anak kecil 12 tahun meninggal, lalu dia pegang tangannya, dia bilang talita kum, bangunlah engkau ya anak perempuan kecil, talita kum, bangunlah. Bangun dia. Semua orang tahu dia jalan di atas kepala orang, jalan sambil berbicara gitu tentang ini doaku ajarkan kepadamu. Namanya doa yang kaosnya dipakai sama Agnes Mo. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan Ustadz Kainama. Dia mengatakan Lazarus di dalam kubur selama 14 hari. Dan bukan cuma itu, dia juga mengatakan bahwa tidak ada cerita penyaliban di dalam Alkitab. Dan bukan cuma itu, dia mengatakan Yesus berjalan di atas kepala orang sambil berkhotbah. Mari kita luruskan guys. Kalau kita baca di dalam Alkitab, yaitu di Yohanes 11 ayat 17, di sana dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi bukan 14 hari ya teman-teman, tetapi 4 hari.
Tadi kita mendengar Ustadz Kainama mengulangi 2 kali 14 hari. Jadi, tidak mungkin ini salah bicara. Tadi, Ustadz Kainama juga mengatakan bahwa Bible juga menerangkan bahwa kejadian penyaliban tidak pernah terjadi. Berikut ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Jika teman-teman membuka Alkitab teman-teman akan melihat kalimat yang disampaikan oleh Yesus ditandai merah. Markus 9 ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini adalah perkataan Yesus sendiri sebelum penyalibannya, bahwa dia mengingatkan para muridnya bahwa dia akan dibunuh dan mati, dan pada hari ketiga akan bangkit kembali. Jadi tidak benar pernyataan Ustadz Kainama yang mengatakan di dalam Alkitab atau di dalam Injil tidak ada kisah penyaliban. Sebenarnya ada banyak ayat yang membuktikan bahwa Yesus mati disalib. Tetapi kita cuma tampilkan 1 ayat ini saja dulu. Bukan saja sumber dari Alkitab, tetapi sumber di luar Alkitab juga menerangkan bahwa Yesus mati disalib. Hal ketiga yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi, bahwa dia mengatakan bahwa Yesus berjalan di atas kepala orang lain dan sambil mengajarkan doa Bapa Kami. Ini totally tidak ada di dalam Injil. Mungkin dalam Injil versi Ustadz Kainama. Karena selama kita semua mempelajari Alkitab, tidak pernah dikatakan Yesus berjalan di atas kepala orang-orang sambil mengajarkan doa Bapa Kami. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, anak-anak sekolah minggu bisa tertawa mendengar pernyataan Ustadz Kainama ini. Saya berharap saudara-saudara Muslim sedikit kritis ketika mendengarkan ceramah dari Ustadz Kainama. Karena bagi kami orang Kristen, apa yang dia sampaikan itu totally salah dan sangat jauh dari apa yang disampaikan oleh Alkitab. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini dapat menambah informasi buat saudara-saudara Muslim dan teman-teman Kristen. Jangan lupa tetap bawakan dalam doa Ustadz Kainama dan juga saudara-saudara Muslim lainnya, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.